Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan dari kelas 12 IPA 1, Seman 11 Kabupaten Tangerang. Jadi saya akan membuat sebuah video praktikum fisika saya. Apa sih praktikumnya itu? Ini praktikum mengenai listrik statis. Nah, listrik statis, judul itu untuk menggerakkan gelembung menggunakan paralon dengan dua bahan yang berbeda. Nah, bahan apa aja itu? Ada kain wol dan kain katun. Nah, apa tujuannya itu? Tujuannya itu ya untuk membuktikan bahan mana yang lebih cepat menggerakkan gelembung, apakah kain wol atau kain katun. Nah, pasti dalam praktikum itu kita mempunyai alat dan bahan. Nah, alat dan bahannya itu sebagai berikut: kaca, sedotan, gelas aqua, sabun cuci piring, paralon, kain wol, kain katun, dan air. Nah, kita juga mempunyai teori dasar dalam untuk membuat praktikum. Listrik statis adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tetap atau statis. Jadi listrik statis ini tuh dia berhubungan dengan gejala kelistrikan yang diam atau tidak mengalir. Nah, kejadian seperti gelembung ini nih bisa diinteraksi dengan paralon yang digosok-gosok, bisa dijelaskan dengan konsep dasar listrik statis. Karena listrik statis juga membahas suatu muatan listrik yang ada dalam keadaan diam. Jadi, muatan listrik itu muncul karena adanya perpindahan elektron dari satu benda ke benda yang lain. Ada dua macam muatan, ada muatan positif dan ada muatan negatif. Benda yang mempunyai muatan sama jika didekatkan, dia akan saling tolak-menolak dan akan saling tarik-menarik jika muatannya berbeda. Nah, dengan teori ini, maka dapat digunakan untuk menggerakkan gelembung menggunakan paralon melalui suatu praktikum. Bagaimana caranya? Yang pertama kita menggunakan cara kerjanya nih. Itu letakkan kaca pada alas, lalu masukkan sabun cuci piring tadi ke dalam gelas aqua, ditambah air, lalu diaduk-aduk menggunakan sedotan, lalu tuangkan cairan sabun tadi di atas kaca, tiup cairan sabun tersebut menggunakan sedotan, gosok paralon pada kain wol. Setelah digosokkan, maka dekatkan paralon tersebut pada gelembung. Lihat reaksi yang terjadi pada gelembung ketika didekatkan dengan paralon yang digosok dengan kain wol. Dia bereaksinya bagaimana? Cepat atau tidak? Kita lihat tuh. Lalu kita pakai percobaan kedua, yaitu menggunakan kain katun. Sama seperti tadi, gosok kain katun pada paralon. Setelah gosok, lalu dekatkan paralon tersebut ke gelembung. Lihat reaksi yang terjadi. Bagaimana reaksinya? Nah, kita akan buktikan melalui video ini. Akan menguji praktikum saya, yaitu menggerakkan gelembung dengan menggunakan paralon dengan dua bahan yang berbeda. Nah, alat dan bahannya yang pertama yaitu ada kaca, terus ada gelas aqua yang sudah diisi dengan sabun cuci piring, terus ada sedotan, ada paralon, ada kain wol, dan ada kain katun. Ini dia dua bahan yang akan kita uji nanti. Langkah kerjanya, oke kita mulai. Yang pertama, sabun ini ke kaca. Sudah tertuang, diratakan. Lalu gosokkan paralon ini ke kain wol. Digosok. Nah, ini sudah digosokkan, lalu membuat gelembung. Nah, gelembung sudah terbuat. Nah, saatnya kita mendekatkan gelembung ini ke paralon. Nah, maka gelembung akan mengikuti arah gerak dari paralon tersebut. Kemana paralon itu pergi, dia mengikuti. Dah. Dan kita coba bahan yang kedua. Bahan kedua yang akan kita uji yaitu bahan katun. Kita akan gosokkan kayak kain tadi. Kita gosokkan paralon kemudiannya ke bahan katun. Nanti akan kita dekatkan
gelembung. Apakah gelembungnya akan bereaksi atau tidak? Oke, sabar. Kita dekatkan bandingkan. Nah, ada reaksi tapi dia dikit yang terjadi pada kain katun ini. Nah, mengapa tadi pada kain wool itu dia dapat bereaksi dengan cepat? Karena kain wool ini dia memiliki sebuah kandungan elektron di dalamnya. Jadi elektron yang ada pada kain wool ini ketika digosokkan dengan paralon, dia akan berpindah. Elektron ini akan berpindah ke paralon, sehingga paralon ini mempunyai muatan elektron. Dan sabun cair yang dijadikan gelembung tadi, dia tuh mempunyai sebuah muatan proton. Ketika proton bertemu dengan elektron, maka akan terjadi gaya saling tarik menarik. Nah, dan kita lihat pada kain katun. Kain katun ini dia sebenarnya netral, tapi jadi dia tuh kandungan elektron yang ada pada ini tuh sangat sedikit, sehingga ketika ini ketika kain katun digosokkan ke paralon, muatan yang pada paralon ini dia akan berpindah ke paralon, dan ketika didekatkan dia itu reaksinya kecil sebab elektron yang diterima oleh paralon ini kecil, tidak seperti kain wool. Jadi membuktikan bahan mana yang lebih reaksi dengan cepat menggerakkan gelembung itu adalah bahan wool. Oke, sekian, terima kasih. Nah, dari eksperimen tadi kita dapat data ya untuk kain wool dan kain katun. Kita lihat data yang pertama. Bagaimana reaksi yang terjadi? Pada kain wool, reaksi yang terjadi itu gelembung bereaksi ketika didekatkan dengan paralon. Kita sudah lihat di videonya. Tetapi pada kain katun itu gelembung hampir tidak bereaksi. Jadi dia tuh ada tapi dikit banget gitu, hampir tidak ada reaksi. Terus yang kedua, cepat atau tidak bereaksinya. Nah, karena kain wool itu mempunyai elektron yang banyak, maka reaksi yang terjadinya cepat. Sedangkan kain katun yang punya elektronnya itu dikit banget, itu reaksi yang terjadinya hampir tidak ada. Nah, dari data ini maka kita dapat simpulkan bahwa kain wool yang digosokkan ke paralon mampu menggerakkan gelembung ketika didekatkan dengan sangat cepat, dan kain katun tidak mampu menggerakkan gelembung. Jadi dia mampu menggerakkan gelembung, dia itu hampir tidak ada reaksi tadi ya. Jadi mana kain wool atau katun? Sudah jelas jawabannya kain wool. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.